Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Hari ini kita telah memasuki puasa hari ke-15. Artinya kita sudah ada di pertengahan bulan suci ini. Ini adalah momen yang sangat penting karena kita telah melewati setengah perjalanan bulan Ramadan. Dan semakin mendekat 10 hari terakhir dengan penuh berkah. Mari kita renungkan keutamaan hari ke-15 Ramadan, bagaimana kita mengamalkannya. 1. Pertengahan bulan Ramadan adalah fase ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan itu adalah awalnya rahmat, pertengahan adalah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hari ke-15 berada dalam fase kedua, yaitu fase mahrifah atau ampunan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak istighfar dan taubat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Dan barang siapa yang beristighfar, maka Allah akan berikan kelapangan di setiap kesempitan, jalan keluar di setiap kesulitan, dan rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. 2. Evaluasi diri dan meningkatkan ibadah. Memasuki hari ke-15, kita harus melakukan evaluasi diri. Apakah kita sudah memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik? Apakah ibadah kita semakin meningkat atau justru semakin menurun? Di awal Ramadan ini, kita mungkin sangat semangat dalam beribadah. Namun seringkali semangat itu menurun di pertengahan bulan. Oleh karena itu, hari ke-15 ini adalah momen kita untuk menyegarkan kembali semangat ibadah, dan mari kita tingkatkan kembali sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat sunnah termasuk sholat tahajud dan duha. Membaca Al-Quran lebih banyak, bersedekah kepada fakir miskin dan yang membutuhkan, dan memperbanyak doa serta zikir. 3. Keutamaan puasa di hari ke-15 adalah penghapus dosa dan pintu surga. Puasa di hari ke-15 Ramadan ini memiliki keutamaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah juga menyediakan pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa, yang disebut Ar-Rahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Allah juga menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu, dan tidak ada orang satupun selain mereka yang masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hari ke-15 ini adalah kesempatan untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita agar kelak masuk ke dalam golongan yang berhak memasuki pintu Ar-Rayyan. 4. Menghidupkan malam Qiyamul Lail. Di pertengahan bulan Ramadan ini, kita harus mulai membiasakan diri untuk menghidupkan dengan Qiyamul Lail, sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan sholat sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini.
Maka jangan sia-siakan kesempatan malam di bulan Ramadan ini. Termasuk di hari ke-15 ini, biasakan diri untuk sholat, biasakan diri untuk sholat, biasakan diri untuk sholat tahajud, berzikir, dan sholat witir di malam ketiga terakhir. 5. Memperbanyak kebaikan dan memperbanyak sedekah dan kebaikan sosial. Hari ke-15 ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk semakin dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan ini beliau lebih dermawan lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah bisa berupa 1. Memberi makan orang yang berpuasa. 2. Membantu fakir miskin dan anak yatim. 3. Menyumbangkan barang berharga untuk kepentingan umat. 4. Berkata baik dan membantu sesama. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah serta sebutir biji yang tumbuh menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Maka jangan ragu untuk bersedekah, karena balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah. 6. Berdoa agar diberikan kebaikan dan ampunan. Jangan lupa untuk perbanyak doa di hari puasa yang ke-15 ini. Salah satu doa yang dianjurkan adalah, Ya Allah, berkahilah aku di bulan Ramadan dan bantulah aku untuk dalam berpuasa dan beribadah malam, serta jadikan aku termasuk orang-orang yang diterima amalannya. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, hari ke-15 ini adalah waktu yang penuh berkah dan kesempatan besar untuk meningkatkan ibadah. Jangan sampai kita melewatkan momen yang berharga ini dengan kelalaian dan kemalasan. Mari kita manfaatkan hari-hari Ramadan yang tersisa dan memperbanyak ibadah, istighfar, sedekah, dan doa. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.